Shalom, 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 Boker Tov. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang dahsyat, hari yang baik, hari yang istimewa, hari yang Tuhan jadikan untuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Dan terpujilah Tuhan yang membawa kita kembali pada hari ini. Ketika Anda masih dapat meresponi kunjungan saya lewat live streaming ini, maka saya bersyukur. You are chosen, you are created, chosen and appointed to know the truth in His Word. Ketika Anda terkoneksi, dapat mendengarkan apa yang saya bagikan pada hari ini, maka saya mau katakan, Anda adalah orang yang dipilih, ya, lalu chosen and appointed, dipilih dan ditentukan untuk berada dan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Karena tujuan Tuhan harus tergenapi, kita harus menjadi bukti, kita harus menjadi saksi dari apa yang Tuhan nyatakan untuk kita hari-hari ini kita hidupi, yaitu lewat firman-Nya. Hari ini tagline-nya adalah knowing the truth in His Word, mengetahui atau mengenal kebenaran yang ada di dalam firman-Nya. Karena itu mari kita sapa Dia yang berfirman. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan. Kita terima dengan hati yang lapang. Kita terbuka untuk arahannya, untuk tegurannya. Kita siap untuk menerima apa yang Dia mau bangun di dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama, Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih buat firman ini yang Kau berikan kepada kami. Father, we thank You for this day and the word of God that we are going to receive. Kami berterima kasih untuk hari ini dan firman yang akan kami terima, ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Saya harap kabar Anda kabar yang baik, kabar yang luar biasa. Setiap kali kita menerima kebenaran firman Tuhan, ya, saya yakin bahwa firman Tuhan itu semakin tebal, kokoh, fondasinya dibangun di atas kita, sehingga kita berdiri di atas kebenaran yang mantap. Dan hari-hari ini sesuai dengan apa yang saya tadi sudah katakan di awal, mengenal kebenaran di dalam firman-Nya. Karena kalau berbicara soal kebenaran, ada begitu banyak hal-hal yang ada di luar sana yang bisa klaim bahwa itu adalah kebenaran. Nah, which one is the truth of all truth? Manakah yang namanya kebenaran di atas semua kebenaran, ya? Which is the truth above all truth? Manakah kebenaran di atas kebenaran? Setiap orang punya pendapatnya sendiri, gitu ya. Setiap orang punya argumentasinya sendiri untuk mengatakan ini benar. Tapi ada yang namanya the truth of all truth. Ada yang namanya kebenaran di atas kebenaran. Nah, saya mau katakan pada pagi hari ini, the truth of all truth, kebenaran di atas semua kebenaran adalah lewat firman Tuhan. Maka itu kita harus tahu ketika firman Tuhan berbicara apa? Berbicara begini. Kemarin kita sudah bahas yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perlu Yesus sendiri katakan, you shall know the truth. Bukan you shall know a truth, you shall know the truth. Yohanes 8 ayat 32 kita lihat. Yohanes 8 ayat 32, Yesus sendiri loh yang berkata. Yesus sendiri berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Itu berbicara ada orang-orang yang Tuhan katakan kamu akan mengetahui kebenaran itu apa? Bukan a truth. Kalau a truth sebuah kebenaran. Kita lihat dalam bahasa Inggris. And you shall know the truth. And the truth shall make you free. Tidak dikatakan you shall know a truth. Tidak dikatakan engkau akan mengetahui satu kebenaran atau suatu kebenaran. Tapi kalau dipakai kata the truth, itu berbicara kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. The truth and the truth, bukan a truth, bukan sebuah kebenaran, tapi the truth. Kebenaran itu yang kebenaran di atas segala kebenaran. Tadi saya katakan truth above all truth. The truth of all truth, kebenaran dari semua kebenaran yang ada. Kamu akan dimerdekakan. Kenapa saya katakan ada di luar sana ada kebenaran-kebenaran yang lain? Kalau saya mau katakan kebenaran-kebenaran lain, itu adalah filosofi yang ada pada manusia, yang dibangun, ya, filosofi yang ada di sekeliling kita dibangun dari tradisi-tradisi. Berbagai macam tradisi di bawah kolong langit ini, mereka punya filosofinya sendiri, dan filosofi pada
di seluruh muka bumi ini dibangun di atas dasar tradisi, dan setiap tradisi punya kebenarannya. Tapi ada namanya the truth above all truth, the truth of all truth. Ada namanya kebenaran di atas segala kebenaran. Dan Yesus berkata, you shall know the truth. Engkau akan mengetahui kebenaran, yang artinya kebenaran di atas segala kebenaran. Truth of all truth, atau the truth above truth. Kebenaran di atas segala kebenaran. Dan inilah yang Tuhan mau nyatakan. Sebab begini, kalau kita tidak tangkap firman yang adalah the truth of all truth, the truth of all truth, maka statement kita, pendapat kita itu berdasarkan apa yang kita ketahui secara manusia. Karena the truth of all truth itu menjadi sebuah fondasi, menjadi sebuah kebenaran sebagai hukum, di mana Tuhan mau kita mengalami, Tuhan mau kita ada di situ. Kalau kita ada di atas kebenaran yang ada di atas segala kebenaran, maka ini satu fondasi yang amat sangat kuat. Tuhan mau kita di atas kebenaran firman Tuhan, the truth, knowing the truth in His word. Kita harus mengetahui kebenaran yang ada di dalam firman-Nya. Di luar firman-Nya, maka kebenaran yang ada di bawah kolong langit ini sudahlah merupakan kebenaran yang tercemar. Di dalamnya ada kompromi, di dalamnya ada filosofi yang berdasarkan kemanusiaan. Kalau kebenaran di dalam Tuhan itu bukan berdasarkan kemanusiaan. Kebenaran dalam firman Tuhan itu berdasarkan Dia Sang Pencipta langit dan bumi. Dan saya mau katakan, kita harus tahu ini supaya kita tidak samar-samar, kita tidak berbicara berdasarkan kemanusiaan, tapi kita harus menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan Pencipta langit dan bumi katakan. Kalau kita ada di dalam kebenaran yang melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Tuhan Pencipta langit dan bumi, saya mau katakan tidak akan ada yang dapat menggoncang hidup kita. Hari-hari ini saya mau katakan seperti apa yang firman Tuhan yang Yesus katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, kemudian kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh my God. Satu lagi ayat tentang hal itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, ya, kita akan lihat itu 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya mau aja kita pergi ke sana, mari kita lihat ayat ini. Mungkin saya pernah bagi. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. Dikatakan begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini berbicara tentang kedatangan Yesus supaya kita tahu kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Kebenaran yang berasal daripada Tuhan itu seperti apa. Waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu Tuhan menciptakan alam semesta, maka kebenaran, waktu Tuhan menciptakan semuanya, maka Dia menciptakan semuanya dari hakikatnya. Dia menciptakan semua alam semesta, Dia menciptakan manusia from His deity, dari ketuhanannya. Berarti Dia menciptakan manusia, semua ciptaannya sebenarnya dari kebenarannya. Kebenaran berbicara tentang kepastian hukum. Kebenaran berbicara tentang hukum itu sendiri. Nah, tapi ketika manusia sudah buka pintu untuk dosa masuk, maka setan melepaskan satu kebenaran yang lain, itu kebenaran yang palsu. Sehingga kehidupan manusia dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, akhirnya dibangun dari paradigma dosa, dari hukum dosa dan maut. Tahukah Anda, hukum dosa dan maut itu adalah kebenaran palsu, bukan the truth, bukan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Bukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka itu Tuhan mau katakan di hari-hari ini, Dia mau supaya kita tahu the truth of all truth. Kebenaran di atas semua kebenaran-kebenaran yang ada pada manusia, yang sudah tercemar, yang sudah khamir oleh karena dosa. Supaya kita tidak salah dalam kita melihat satu keadaan dan kita merespons keadaan. Hari-hari ini kita tidak bisa salah. Kita harus tahu what is the truth. Kita harus tahu apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Berbagailah orang yang tahu apa itu kebenaran lewat firman-Nya. Maka orang-orang itu akan berbahagia. Orang-orang itu akan dibangun di atas satu dasar yang serapih, yang tidak ada bolong-bolongnya. Orang-orang itu dibangun di dalam dasar yang kuat. Ada ayat yang lain yang telah
dilepaskan di dalam Yesaya, kita akan lihat Yesaya sedang berbuat tentang kehadiran Yesus nanti yang akan memperbaiki dasar yang salah yang pernah diletakkan oleh banyak keturunan. Di dalam Yesaya 58 ayat 12, kita mau lihat Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sekali lagi, Yesaya 58 ayat yang ke-12. Engkau ini huruf besar, ini berbicara tentang kehadiran Yesus. So Isaiah already prophesied of the coming Yeshua, which is the truth of all truth. Yesaya telah berbuat tentang kehadiran Yesus yang adalah sang benar itu, yang adalah kebenaran dari seluruh kebenaran yang ada. Karena dikatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar, yang akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Yang akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Itu dia. Di dalam tradisi ada begitu banyak filosofi yang dianggap benar. Tapi Yesus lihat itu adalah filosofi yang sudah tercemar. Sehingga statement manusia, pendapat manusia itu menurut cara mereka sendiri, menurut pandangan dari tradisi mereka sendiri, itu mereka akan benar. Mereka anggap benar. Firman Tuhan berkata itu adalah dasar yang salah yang telah diletakkan oleh banyak keturunan, sehingga hasilnya ada tembok-tembok yang bolong, jalan itu yang rusak-rusak. Dan dia ini nubuat tentang kehadiran Yesus. Dia datang untuk memperbaiki bangunan yang sudah bolong-bolong, untuk memperbaiki dasar yang telah diletakkan oleh banyak keturunan, yaitu persepsi manusia, filosofi manusia. Yesus datang untuk memperbaiki semuanya itu, supaya akhirnya manusia menjadi satu bangunan yang tersusun rapi. Dikatakan dalam surat Efesus, dikatakan supaya tidak ada tembok yang tembus, tidak ada bolong-bolong lagi, supaya betul-betul akhirnya Tuhan bisa tinggal di situ dan nama Tuhan bisa dipermuliakan hari-hari ini. Maka itu kita harus mengejar. Kita harus berkata, Tuhan, aku harus tahu apa itu kebenaran. Aku harus tahu apa itu yang Tuhan mau nyatakan kepada. Apakah standar kehidupan orang-orang benar itu seperti apa? Kalau Yesus bilang, kalau ada di Alkitab perkataan orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibangun di atas kebenaran yang ada di dalam firman-Nya. Kita tidak bisa disebut sekedar orang benar sementara kita dibangun di atas fondasi filosofi manusia yang ada di sekeliling kita. When we are called the righteous people, kalau kita disebut orang yang benar, maka kita telah dibenarkan. Kalau kita telah dibenarkan, kita ditebus, kemudian kita pun harus memberi diri kita dibangun di atas dasar, yaitu kebenaran dari seluruh kebenaran yang ada. Then we can be called the righteous people, atau orang benar. Orang benar nomor satu adalah orang yang ditebus. Orang yang ditebus adalah orang yang mendapat hak untuk disebut orang benar. Tapi belum, waktu kita ditebus, kita belum 100% dikatakan orang benar. Sampai kita dibangun di atas fondasi firman, barulah predikat orang benar itu betul-betul menjadi kenyataan. Waktu kita baru ditebus, kita berkata kita mendapat hak untuk disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, kita ditebus, kita bisa bilang, yes, aku dibenarkan oleh penebusan Yesus. Tapi waktu kita dibenarkan, kita harus menjadi orang benar. We have been made righteous until we become the righteous people. Kita dibenarkan sampai kita disebut orang benar. Dan kategori orang benar, orang dibenarkan adalah orang ditebus. Tapi orang benar adalah orang yang memberi diri mereka dibangun di atas dasar kebenaran yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Supaya cara berpikir kita, sikap hati kita, dan statement atau perkataan-perkataan kita sepakat dengan fondasi di mana kita dibangun di atasnya. Barulah kita bisa disebut orang benar. Sekali lagi saya harap Anda mengerti. Orang benar adalah nomor satu, kita dibenarkan oleh penebusan Tuhan Yesus. Tapi untuk menjadi orang benar, kita harus dibangun di atas fondasi kebenaran yang adalah firman Tuhan. Supaya gaya hidup kita, pola pikir kita, sikap hati kita, perkataan kita betul-betul adalah hasil dari fondasi di mana kita dibangun di atasnya. Kalau kita tidak mengizinkan untuk dibangun di atas fondasi kebenaran, maka itu akan terjadi mix and match yang adalah kompromi. Kompromi, kita menangkap filosofi manusia, kita berpikir gaya pikiran yang lama, filosofi yang lama, dan kita mau cocok-cocokkan dengan kebenaran. Bukan begitu.
Kita tidak bisa mencocokkan pendapat kita, cocok-cocokin dengan firman. No, waktu kita telah dibangun di atas kebenaran firman, that is it. Itu dia. Apa yang kita hidupi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, hanyalah berdasarkan berdasarkan fondasi di mana kita dibangun di atasnya. Tidak bisa mix and match. Kita tidak bisa untuk mencocok-cocokkan. Di dunia itu punya prinsip gini. Kasihan dia. Prinsip kemanusiaan. Kasihan itu karena kita merasa kasihan dia, maka kita berusaha menyocok-nyocokkan. Tidak bisa. Waktu Tuhan punya belas kasihan Tuhan beda dengan belas kasihan manusia. Belas kasihan Tuhan, waktu Tuhan punya compassion, waktu Tuhan punya belas kasihan terhadap seseorang, belas kasihan Tuhan itu adalah gini, Tuhan mau menarik orang itu berpindah kepada kebenaran yang ada pada dia. Belas kasihan Tuhan bukan Tuhan bilang, kasihan lu ya, oke deh sini saya nggak apa-apa, sini aku. Bukan. Belas kasihan Tuhan adalah membawa orang berpindah, bukan Tuhan mau bersepakat dengan apa yang ada pada orang itu. Bukan Tuhan mau bersepakat dengan filosofi yang ada pada orang itu. The mercy of the Lord, or the compassion heart of Yeshua. Belas kasihan Tuhan adalah untuk membawa orang keluar dari dosa, membawa orang keluar dari tradisi dosa, membawa orang berpindah supaya dibangun di atas hukum yang benar, dibangun di atas kebenaran yang adalah firman, sehingga orang itu memiliki fondasi yang baru. That is the compassion heart of Yeshua. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup punya belas kasihan kepada orang lain, lalu ketika orang lain punya argumentasi, kita nggak bisa sepakat dengan argumentasi mereka. Justru kita harus membuka mata mereka, membuka pikiran mereka. Kita harus berkata, this is the truth of all truth. Ini adalah kebenaran di atas segalanya. Kita harus bawa mereka masuk. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara begini. There is a generation. Akan ada generasi yang muncul di hari-hari ini, yang dibangun di atas dasar kebenaran. Kemudian generasi ini akan membawa orang-orang lain seperti mereka untuk berpindah dari fondasi yang salah. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 12. Tuhan akan memperbaiki dasar, artinya Tuhan akan bangun satu dasar kebenaran yang berasal dari dirinya. He's going to make a foundation which is from himself. Dia akan bangun fondasi yang adalah dirinya, supaya kita, waktu kita mengucapkannya, waktu kita menjadi kesaksian, kita bersaksi dari dasar di mana kita dibangun di atasnya. Karena itu hari-hari ini kita akan lihat yang namanya kebenaran yang dibangun itu seperti apa. Kita harus bisa menceritakan, kita harus bisa mengucapkan kebenaran yang berasal dari firman-Nya, yang berasal dari hati Bapa. Itu seperti apa. Kita harus, masih banyak orang percaya yang tidak memahami kebenaran, sehingga hidup mereka pun ragu-ragu tentang harapan yang ada di depan, ragu-ragu tentang mujizat yang masih tersedia, ragu-ragu dengan apa yang Tuhan mau rencanakan atas mereka. Mereka masih banyak punya cadangan, reserve, mereka masih banyak punya second opinion, pendapat lain. Selama manusia masih punya second opinion, berarti mereka kurang mempercayai kebenaran yang mereka yang seharusnya mereka terima lewat firman-Nya. Tidak bisa. Kalau firman Tuhan adalah satu-satunya, maka firman Tuhan adalah satu-satunya. Kalau jawaban ada pada firman, maka jawaban ada benar-benar pada firman-Nya. Hari-hari ini kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang punya statement kompromi di luar sana. Masih banyak orang yang cuma sedikit. Tidak bisa. Kita harus tangkap supaya seluruh kebenaran kita ketahui dan kita dibangun di atas kebenaran itu. Kita tidak bisa comot sana comot sini. Ada orang-orang comot sana comot sini. Saya lihat di sosial media, saya lihat ada di orang-orang berusaha untuk melegalize, untuk mengkompromikan apa yang terjadi dalam kehidupan realita manusia dengan comot ayat sini sana, untuk supaya orang ini harus dibela karena keadaan mereka. Kita harus kasihan kepada orang ini. Kita tidak tahu kehidupan orang ini, pergumulan orang ini. Mari kita comot sana comot sini demi membela keadaan atau statement daripada orang itu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berbicara kebenaran firman supaya orang yang tidak tahu kebenaran harus dilepaskan. Tapi jangan cari ayat-ayat untuk membela keadaan seseorang yang kehidupannya yang sudah nyata-nyata, sebenarnya tidak dibangun di atas dasar seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu hanya bisa lewat satu pintu.
Saya mau katakan kebenaran di dalam firman hanya bisa lewat satu pintu. Pintu apa itu? Yeshua. Yesus Kristus hanya bisa lihat lewat satu pintu, yaitu Yesus yang adalah pintu kasih karunia. Dan kita tidak boleh salah dalam menerjemahkan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan gini. Saya juga lihat orang-orang yang punya statement yang tidak tepat tentang kasih karunia. Karena kasih karunia, maka kita bebas melakukan hal ini. Karena kasih karunia, maka kita boleh melakukan ini. No, kalau kamu tahu arti yang sebenarnya tentang kasih karunia di dalam firman, maka kamu akan melihat bahwa kasih karunia adalah pintu untuk kebenaran yang sesungguhnya itu dinyatakan. Tapi masih banyak orang salah yang menerjemahkan kasih karunia seperti begini. Kan ada kasih karunia, jadi boleh dong orang hidup dalam dosa, jadi boleh dong orang jatuh dalam dosa, jadi boleh dong orang hidupnya begini, jadi boleh dong. Tidak bisa. Tidak bisa. Grace, kasih karunia itu adalah pemberian yang berasal dari Bapa untuk kita tahu kebenaran. Kalau tidak ada kasih karunia, if there is no grace, then we would never know what the truth is all about. Kalau kita tidak menerima kasih karunia, maka kita tidak akan tahu apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Tapi praise the Lord, grace came, grace comes. Kasih karunia datang as a door, sebagai pintu, supaya kita bisa tahu apa sebenarnya fondasi kebenaran di mana Tuhan mau kita hidup. Kalau tidak, maka kita akan dibangun oleh filosofi-filosofi yang ada di muka bumi ini yang sudah tercemar oleh dosa. Bahaya. Kalau kita dibangun oleh filosofi, maka kita akan berkata begini, udah gak bagus. Habis manis sepa dibuang. Betul gak tuh statement itu? Nanti orang kalau dibangun di atas filosofi manusia, awalnya baik, akhirnya selalu buruk. Kenapa? Manusia sudah dikendalikan oleh dosa. Awalnya, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, yuk kita menikah yuk. Pada awalnya, cocok. Dalam perjalanan berikutnya, kenapa akhirnya jadi nggak cocok? Udah kita pisah aja, kita bercerai aja. Mari kita tanya pendapat manusia, akhirnya manusia berkata begini, makanya kalau dia udah nggak cocok, kamu bisa nikah sama yang lain. Nah, itu berbicara satu filosofi yang salah. That is not the truth. That is not the truth from the word of God. Kita cari pembelaan manusia, lalu kita berkata, ya udahlah begini, nggak bisa. Makanya kita sebagai orang-orang yang ditebus, Tuhan mau supaya kita tahu kebenaran, supaya kita tidak masuk di dalam kesalahan yang terjadi, kita tidak masuk di dalam paradigma dosa, kita tidak masuk di dalam filosofi yang sudah tercemar, yang muncul yang bisa dianggap kebenaran. Tapi kita harus berada di atas kebenaran yang ada di atas segalanya, supaya kita tahu, kita harus mengerti. Banyak orang percaya tidak mengerti kebenaran ini. Banyak orang percaya tidak tahu. Misal contoh, apa artinya sebuah pernikahan di dalam firman Tuhan. Tidak banyak orang tahu apa artinya sebuah pernikahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Buktinya di mana? Ketika terjadi masalah. Karena memang dunia ini, Alkitab katakan, sudah berada di bawah permainan si jahat. 1 Yohanes 5. Coba kita lihat ayat ini. My God. Di dalam 1 Yohanes 5. Ini buktinya bahwa selama kita hidup di atas dunia ini, dan selama kita hidup dalam dunia, maka kita lihat bagaimana setan itu mempermainkan dunia. Tapi kalau kita benar-benar tahu kebenaran, setan tidak bisa goyah kita. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dimanapun Anda pergi, pengaruh si jahat itu ada. Dan bagaimana pengaruh si jahat itu bekerja? Lewat filosofi antara lain. Antara lewat filosofi, lewat traditions. Setan bekerja di situ. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa kita berasal dari dia, dan kalau kita tidak dibangun di atas kebenaran yang berasal dari dia, maka hidup kita kemanapun kita berada, kita ada di dalam orang-orang di sekeliling kita yang dibangun dari filosofi dosa. Nanti pengertian tentang kebenaran itu kita tidak dapat dengan kuat. Akhirnya kita cuplik sana, cuplik sini demi pembelaan hati kita. Termasuk dalam soal tadi yang saya barusan ucapkan, termasuk tentang soal pernikahan. Ketika terjadi satu masalah dalam rumah tangga, ketika akhirnya mengakibatkan satu perceraian, maka kita minta pembelaan kepada orang-orang lain. Ini loh keadaannya. Akhirnya karena kita tidak dibangun di atas kebenaran yang adalah firman-Nya, maka kita comot sana, comot sini. Orang yang comot sana, comot sini, yang minta pembelaan atas statusnya, rumah tangga yang hancur, adalah sungguhnya orang itu tidak dibangun di atas kebenaran. Kalau dia dibangun, orang itu dibangun di atas kebenaran, masalah yang mereka hadapi, misalnya masalah rumah tangga, seperti saya berikan contoh ini pada hari ini, masalah rumah tangga, dia akan berkata begini, tidak Tuhan, aku percaya
ya, hidupku, rumah tanggaku. Karena pernikahan itu berasal daripadamu. Karena pernikahan itu berasal daripadamu. Kalau setan berusaha menggoncang rumah tanggaku, membuat aku terpisah dengan pasanganku, maka aku berdoa supaya terjadi pemulihan. Nah, itu berarti dibangun di atas kebenaran yang adalah firman-Nya. Nah, ini dia yang tidak banyak diketahui. Akhirnya ketika manusia menghadapi masalah, manusia cari pembelaan sana sini. Bahkan celakanya manusia mencari pembelaan lewat siapa? Pendeta. Dan pendeta dengan belas kasihan yang akhirnya berusaha mengkompromikan, iya kasihannya situasi kamu ya, soalnya pasangan kamu sih ya, pasangan kamu begini, pasangan kamu jatuh, pasangan kamu berselingkuh, udah buang aja dia. Menurut saya itu adalah orang-orang yang tidak dibangun di atas dasar kebenaran. Kalau dibangun di atas dasar kebenaran, maka dia akan berkata begini, kamu harus kuat, kamu harus berdoa, sebab Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan. Maka kamu datang kepada dia, berdoa untuk pasanganmu, maka pasanganmu doa yang lahir dari kesungguhan, doa yang lahir dari hati yang bersungguh-sungguh, yang mencari hati Tuhan, maka Tuhan menjawabnya. Apalagi soal yang namanya pernikahan. Pernikahan is not man's idea, my friend. Marriage is God's idea. Pernikahan adalah gagasan yang berasal dari Tuhan. Jadi kalau itu berasal dari Dia, tidak mungkin Tuhan berkata, ya udahlah, lu gagal, udahlah, lu hancur, lu cari aja pasang baru. Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak dibangun di atas dasar kebenaran. Saya mau katakan lewat live streaming ini, kalau Anda tidak dibangun di atas dasar kebenaran, jangan comot-comot untuk pembelaan. Tidak bisa. Anda harus tahu kebenaran itu. Anda harus lihat bagaimana Tuhan berbicara tentang satu hal lewat firman-Nya tentang kebenaran itu. Maka kita lihat pembelaan Tuhan itu akan datang di atas kehidupan Anda. Apapun case-nya, pada hari ini saya bawa case tentang pernikahan karena ini yang sedang marak di sekeliling. Tapi ada begitu banyak case. Ada begitu banyak case di bawah kolong langit ini yang bisa dihadapi oleh manusia. Tentang sakit penyakit, misalnya tentang keuangan, tentang usaha. Ada begitu banyak kasus. Ada 1001 macam kasus di bawah kolong langit ini. Dimana kalau kita tidak dibangun di atas kebenaran yang adalah firman Tuhan, maka kita akan menyelesaikannya lewat filosofi manusia. Kita akan menyelesaikannya lewat hati manusia, bukan lewat hati Tuhan. Akibatnya bukan baik, tapi kita terjebak kembali di dalam permainan kuasa kegelapan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dengan licinnya setan mempengaruhi manusia lewat tradisi, lewat filosofi, lewat apapun ya, hikmat manusia. Akhirnya bukannya kita masuk di dalam pengalaman bersama Tuhan, tapi kita terjebak di dalam perangkap yang setan buat untuk supaya manusia tetap dalam keadaan hancur, tetap di dalam keadaan kendali yang dikendalikan oleh musuh. Saya katakan lewat live streaming ini sebab Tuhan mengasihi Anda, sebagaimana saya juga selalu katakan I love you, I love you, I love you. Supaya kita adalah orang-orang yang dibangun di atas dasar kebenaran. Dan kalau kita dibangun di atas kebenaran, tentunya pembelaan ini. Maukah Anda dibela oleh Tuhan? Maukah pembelaan Tuhan ada dalam hidupmu? Kalau Anda mau pembelaan Tuhan ada di dalam hidupmu, maka berilah dirimu dibangun di atas firman yang adalah kebenaran. Mintalah kepada Tuhan supaya kita mengenal kebenaran. Kita harus betul-betul waktu kita mengenal kebenaran, maka ada hal-hal yang kita harus buang, yaitu hikmat manusia, pengertian sendiri, itu harus kita buang supaya kita dibangun di atas kebenaran yang adalah firman Tuhan. Nanti Anda bisa lihat bagaimana pembelaan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Lihatlah ke depan. Sekarang lihat ke depan. Kita harus berkata kepada diri kita, aku mau dibangun di atas firman Tuhan supaya perjalananku berhasil dan beruntung. Hidupilah itu. Biarlah kebenaran di mana kita dibangun, itu firman Tuhan, menjadi gaya hidupmu, menjadi cara berfikirmu, menjadi ucapanmu, becomes your lifestyle, the truth the truth that is from the word of God that you have been built upon. Kebenaran yang dibangun di atas hidupmu. Let it be your lifestyle. Biarlah itu menjadi gaya hidupmu. Supaya kehidupanmu selalu ada di dalam perkenanannya Tuhan. Dan Anda bisa disebut the righteous people. Bisakah demikian? Oh, bisa dong. Karena bagi Tuhan itu selalu bisa bagi orang-orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Makanya saya mau katakan lewat live streaming ini, jangan setengah-setengah dalam kita mengetahui kebenaran. Jangan setengah-setengah dalam kita mengikuti Tuhan. Dan waktu kita
mengikuti Tuhan, ada hal-hal yang harus kita tanggalkan. Waktu kita mau dibangun di atas kebenaran firman-Nya, maka kebenaran manusia harus kita tanggalkan. Kita tanggalkan sampai kita menjadi bejana yang dibangun kembali. We become a vessels that ready to be built again. Kita menjadi bejana yang siap untuk dibangun lagi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sesuai dengan fondasi di mana kita dibangun di atasnya. Maka kita tidak akan menjadi tembok yang bolong-bolong lagi, kata Yesaya, tapi kita menjadi tempat untuk dihuni. Siapa yang akan menghuni, siapa yang akan tinggal? Yaitu roh kebenaran, the spirit of truth. When the spirit of truth dwells in the vessel of man that has been built upon the truth of his word. Ketika roh kebenaran tinggal di atas kita, diam di atas kita, yang telah dibangun di atas dasar yang adalah kebenarannya sendiri. My God, tidak ada yang mustahil bagi kita. Bahkan justru kita akan lihat pembelaan Tuhan yang melimpah, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan mujizat selalu akan terjadi di pihak kita. Kemenangan akan selalu terjadi di pihak kita. Karena Tuhan mau. Saya harus katakan ini. Kenapa? We are living in the last days. Kita hidup di hari-hari terakhir. Karena kita hidup di hari-hari terakhir, let us know what is the truth in His word. Mari kita kejar, let us pursue the truth. Mari kita mengejar kebenaran dalam firman. Mari kita dibangun. Saya mau katakan, mari kita dibangun supaya kita jangan salah, supaya kita dibangun benar di atas kebenarannya, dan kita betul-betul menghidupinya. Oh haleluya. Di dalam dunia sudah tercemar ini, ada begitu banyak hal-hal yang salah. Ada begitu banyak agenda-agenda pribadi. Ada begitu banyak hal-hal yang makanya kita harus menjadi orang-orang yang dibangun di atas dasar firman. Kita harus dibangun karena Tuhan telah bernubuat orang benar. Ada begitu banyak. Kalau Anda lihat dalam Alkitab, ada begitu banyak di dalam Alkitab berbicara tentang orang benar, orang benar, orang benar, orang benar. So the book is prophesying about the righteous people. We are going to be called the righteous people once we are being built upon the truth that is the word of God. We have been made righteous through the blood, but we become the righteous people when we allow ourselves to be built upon the word of the Lord, which is the truth of all truth. Kita rela dibangun di atas kebenaran, di atas segalanya, maka kita akan disebut orang benar. Yes, amin. Supaya kita menjadi saksi dan kita menjadi bukti dari apa yang Alkitab katakan, yang firman katakan. Dan lihatlah pembelaan itu akan datang dalam hidupmu. Dan lihatlah perkenanan Tuhan akan menyertai Anda. Dan lihatlah perjalanan hidupmu akan semakin dahsyat dan semakin luar biasa di depan. Dan kamu akan melihat masa depanmu begitu cerah bagimu. Anda akan punya ketetapan. Karena nanti ketika diperhadapkan dengan situasi, manusia akan selalu diperhadapkan dengan situasi. Mana yang harus kamu pilih? Mana yang harus kamu ambil? Bagaimana? Mana yang harus kamu ambil? Mana? Kalau kita tidak dibangun di atas kebenaran itu firman Tuhan, maka jangan-jangan pilihan kita berdasarkan filosofi manusia. Pilihan kita jangan-jangan berdasarkan hal-hal yang lain. No, kita harus tahu ketika terjadi sebuah pilihan dalam hidup kita, maka kita harus tahu apa yang kita pilih berdasarkan fondasi di mana kita dibangun di atasnya. Maka pilihan tidak akan pernah salah karena fondasinya sudah benar. Jadilah saksi dalam hal ini. Jadilah bukti bahwa kita dibangun di atas yang benar. Haleluya. Praise the Lord. Nah, inilah makanan yang kita terima pada pagi hari ini. Makanannya keras ya. Tapi yes, this is the end time my friend. Ini adalah hari-hari terakhir. Kita akan lihat semakin kelihatan orang-orang dibangun di atas kompromi. Semakin kelihatan orang-orang yang masih ada dalam filosofi manusia. Tetapi dibangun di atas, tidak dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hidup mereka tidak menjadi kesaksian. Tapi kalau Anda menangkapnya, dibangun di atas fondasi firman, maka pembelaan Tuhan akan menjadi nyata atas kehidupanmu. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Maka engkau akan melihat hari depanmu. Dan you will laugh for your future. Maka kamu akan tertawa atas hari depanmu. Ini dia yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagi kepada Anda. Biarlah perkenanan Tuhan, may the favor, may the grace of God be with you. Biarlah anugerah Tuhan menyertai Anda. Be with you, be your life, your family, your children, your work, wherever you go. Dimanapun Anda berada, let the favor, let the grace of God be with you. Why? Because you receive to be built upon the foundation of the word of the Lord, which is the truth of all truth. Waktu Anda diizinkan untuk dibangun di atas kebenaran yang ada dalam firman-Nya, yang adalah kebenaran di atas segalanya, tentunya favor, perkenanan itu akan menyertai Anda dan Tuhan akan meluruskan jalan Anda. So praise the Lord. This is the meal for today. I bless you. I love you.
I love you. I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with His covenant. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Be the generation that executes His word. Jadilah generasi yang menjadi pelaksana dari firman-Nya. Keberhasilan menanti Anda. Amin. Father, thank you for the word. Terima kasih buat firman. Kami mau dibangun di atas fondasi ini Tuhan. Yaitu kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Lord, we desire to be built upon the truth of all truth, which is your word, Father. Haleluya. Karena itu Roh Kudus, Holy Spirit, please help me. Tolonglah kami. Help us. Tolonglah kami. Supaya kami betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Lalu kami menjadi saksi. Terima kasih ya Abba. Blessed be your name. Baruch Hashem. Haleluya. Amin. Amin. And amin. Praise the Lord. Sampai jumpa lagi buat Anda yang ikuti live streaming yang sudah lama tidak ada datang bersekutu dengan kami. Please come ya. Next week ya. Kalau minggu ini saya akan ada ke Surabaya, tapi next week please come Thursday, datang di hari Kamis supaya kita kumpul lagi bersama-sama, kita menikmati firman, kita enjoy di atmosfer, kita menjadi pribadi yang semakin lagi semakin kokoh dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang melihat masa depan dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. I'll see you next week buat Anda yang ada di Jakarta. But I'll see you this week buat Anda yang tinggal di Jawa Timur, di Surabaya. Karena di Surabaya hari Jumat ini saya kembali ada di Surabaya dan saya mau ketemu dengan Anda. Come let us meet, mari kita ketemu. Buat Anda yang di Surabaya minggu ini, buat Anda yang di Jakarta minggu depan kita ketemu. Hari Kamis, Surabaya, hari Jumat. Okay? God bless you all. I love you, and I love you. Hallelujah.